Matius 8 ayat 18-22 begini firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah satu dialog antara Yesus dengan pengikutnya. Jadi orang-orang ini telah mengikuti Yesus dalam berbagai peristiwa pelayanan Yesus sebelum ayat ini kita baca. Ya, saudara dapat lihat sendiri di perikop-perikop sebelumnya bagaimana pelayanan Yesus mengadakan mujizat, mengadakan pelayanan-pelayanan yang supranatural, ya, yang menunjukkan siapa Yesus. Jadi Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar guru, tapi pada praktiknya Yesus menunjukkan dia adalah Allah itu sendiri. Dialah Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Si baby sedang memuji Tuhan. Haleluya. Apa ya? Kadang-kadang kita orang tua merasa terganggu, padahal Yesus sendiri bilang biarlah anak-anak itu di situ. Ya, karena biasa orang tua khawatir mengganggu yang lain. Ya, kalau merasa terganggu sebetulnya ya kita harus melihat kembali ya bahwa kita juga pernah di posisi yang sama. Oke, puji Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat ada dua tipe orang yang menjadi pengikut Yesus. Ya, ada dua di sini. Yang pertama yang disebut tadi tentang ayat 19 ya. Dari ayat 19, ahli Taurat. Dia pengen ikut Yesus. "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini tipe orang yang pertama adalah orang yang merasa sangat siap untuk mengikut Yesus. Sekali lagi mereka ini sudah pengikut Yesus, tapi ingin mengikut lebih dalam lagi. Ini ada orang yang merasa sangat siap untuk mengikuti Yesus. Tapi jawaban Yesus itu berbeda dengan yang diharapkan oleh ahli Taurat. Ya. Yesus bilang, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ahli Taurat menggebu-gebu. Setelah melihat apa yang Yesus lakukan, ahli Taurat berkata, "Aku ingin ikut engkau." Tapi Yesus kemudian memberikan satu jawaban yang sangat berbeda dari harapan ahli Taurat ini. Yesus sedang berkata bahwa aku melayani kemana-mana. Singkatnya ya, gak punya apa-apa. Rumah nggak punya, tempat tinggal tetap nggak punya. Kemana-mana pergi, pas-pasan. Untuk makan aja seringkali Yesus harus menunjukkan bagaimana karya mujizatnya. Kamu mau ikut? Siap susah nggak? Itulah intinya. Kalau kita melihat dalam berbagai cerita yang ada di keempat Injil, bahwa Yesus seringkali menjawab apa yang menjadi keinginan orang-orang yang mengikut dia, dan akhirnya mereka tidak jadi mengikut Yesus. Ya, misalkan seorang muda yang kaya, ketika Yesus berbicara bahwa kalau kamu mau ikut aku, lepaskan semua hartamu, gak rela, dan sebagainya. Ada orang-orang yang memang Yesus ajak, mereka segera meresponinya dengan baik. Yesus tahu hati mereka.
Ketika ahli Taurat mengutarakan keinginannya, Yesus tahu betul semangat saja tidak cukup, Mas. Bagus kamu punya semangat, menggebu-gebu, saya ingin ikut engkau kemanapun engkau pergi. Aku pergi kemana-mana, aku nggak punya rumah. Saya nggak ke Taman Surya, saya nggak punya rumah di Taman Surya. Saya pergi ke Pondok Indah, saya nggak punya rumah di Pondok Indah. Istilahnya gitu. Kemana aku pergi, di situ aku tidak punya tempat tinggal. Kamu rela nggak ikut aku dalam kesusahan? Makan pun tidak selalu ada tersedia seperti yang kamu pikirkan. Kamu siap ikut aku? Semangat saja, sekali lagi Bapak Ibu, tidak cukup. Tapi di sini Yesus mengatakan bahwa kamu ikut aku, kamu harus siap untuk menanggung kesusahan. Kamu harus siap menanggung derita. Bahwa ikut Yesus seperti yang diharapkan oleh ahli Taurat. Dia pikir mujizat yang Yesus lakukan setelah dia melihatnya, wow, ini keren. Aku mau lihat mujizat terus. Tapi tidak selalu Yesus mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran dalam pelayanannya. Ada saatnya Yesus mengadakan mujizat, ada kelimpahan di situ. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menjadi sesuatu yang dahsyat, mencukupkan 5.000 orang laki-laki yang datang di KKR-nya Yesus. Bahkan ada kelebihan, ada kelimpahan di situ. Tapi tidak selalu Yesus mengadakan tanda seperti itu. Tidak selalu. Bahwa banyak orang Kristen berpikir kalau jadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, maka hidup ini akan baik-baik saja secara finansial, karirnya, lalu hidup penuh mujizat. Please, lupakan kalau mengikut Yesus yang seperti itu. Yesus yang diceritakan Alkitab bukan Yesus seperti harapan manusia. Dia tidak selalu mengadakan mujizat. Tapi banyak orang Kristen yang selalu mengharapkan setiap hari mengalami mujizat, setiap hari mengalami mujizat. Enggak. Ketika kita belajar tentang Yesus dalam Alkitab, apalagi ada semacam keinginan dari pihak manusia, maka Yesus seringkali menjawabnya dari perspektif yang tidak disukai. Nggak selalu indah. Ini dari hal yang buruknya Yesus cerita. Lu mau ikut gua? Siap susah, siap miskin. Begitu ya. Tunggu ya, saya pikir-pikir. Enggak. Bukankah Yesus bilang, kamu adalah muridku kalau mau pikul salib? Nggak mau pikul salib, ya bukan murid. Kamu mau menderita demi aku. Benar. Kenapa penderitaan bagi Kristus itu adalah anugerah? Itu panggilan yang tertinggi bagi orang yang melihat Yesus. Filipi 1 ayat 29. Yang dikaruniakan kepada kita bukan hanya percaya kepada Dia, tapi juga untuk menderita bagi Dia yang kita percaya itu. Dalam Roma pasal 8 ayat 17, ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Status kita keren banget. Tapi di ujungnya, hak anak yang menjadi pewaris, yang memiliki hak waris kerajaan Allah, ujungnya apa? Dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Menjadi pewaris, yes. Tapi sebelumnya menderita. Mau nggak? Bukankah ini kabar buruk? Orang-orang yang berekspektasi tinggi, ini kabar buruk, saudara. Kenapa? Karena nggak sesuai harapan.
Bahwa selalu ketika bisnis itu, wah, diberkati kelimpahan. Memang itu berita yang sangat menyenangkan telinga. Dan ada kawan-kawan saya yang memberitakan hal yang seperti ini. Duitnya jauh lebih banyak dari saya. Lebih banyak orang transfer daripada ke saya. Kepada dia, lebih banyak. Karena selalu yang disampaikan hal-hal yang membuat telinga ini senang. Sesuatu yang, wah, pasti kamu diberkati. Semua usaha diberkati. Kalau kebalikannya gimana? Tidak semua orang yang didoakan ketika sakit pasti sembuh. Itu fakta. Mujizat yang terbesar sesungguhnya bukanlah ketika sembuh dari sakit kanker. Bukanlah sesuatu yang kelihatan ajaib dengan pandangan mata kita. Tapi Alkitab mengatakan mujizat terbesar adalah ketika kita yang hidup di dalam dosa dan terancam kematian kekal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dari kegelapan mendapatkan terang yang ajaib dan hidup yang kekal. Itu semua, itu doa. Istri saya pernah salah membeli barang di toko Orange. Waktu saya lihat, waduh, tapi saya biarin aja lah. Kenapa? Dia pikir itu, dia bilang, saya beli murah nih. Smartwatch, merek Xiaomi, di toko Orange. 69.000. Jam apa nih? Pas datang, ternyata bukan smartwatch, talinya smartwatch. Talinya doang, dia kecewa. Hah? Mana ada jam 69.000? Ternyata itu talinya. Jamnya bisa gonta-ganti tali. 69.000 talinya. Kecewa lah dia. Nggak dipakai sampai sekarang. Karena ekspektasinya tinggi. Murah mengharapkan yang ori dan mahal. Hah. Yesus bilang, kamu cuma melihat mujizat. Ikut aku melihat mujizat. Ikut aku pengen kelimpahan. Ikut aku hidup baik-baik saja. No. Kalau bicara mujizat, tidak ada mujizat yang lebih besar daripada yang dikerjakan Tuhan kepada Israel di Mesir dan setelah keluar dari Mesir. Tidak pernah terjadi. Tidak ada karya-karya yang luar biasa, yang spektakuler Allah nyatakan selain Israel. Tapi faktanya, Alkitab mencatat mereka gagal tiba di tanah perjanjian. Artinya mujizat dan karya agung yang kelihatan oleh mata tidak menjamin seseorang akan ikut Tuhan seumur hidupnya. Tidak membuat bangsa Israel komitmen penuh kepada Tuhan, meskipun mereka melihat secara langsung. Jadi jangan harapkan selalu hal-hal yang keren. Baca di Alkitab Perjanjian Baru pun, apa yang Yesus kerjakan tidak membuat mayoritas orang Israel tunduk menyembah Yesus. Enggak. Ya buktinya, 10 orang aja deh. Dari sakit kusta disembuhkan, hanya 1 yang kembali. 9 enggak. Apakah mujizat menjamin orang akan datang ke Yesus sungguh-sungguh? Enggak. Kalau Yesus sendiri mengadakan tanda mujizat tidak membuat orang datang kepada dia, apalagi cuma pendeta-pendeta zaman now menjanjikan karya-karya hebat supaya orang datang, enggak juga, enggak bakalan. Enggak bakal. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa ada tipe orang seperti ini yang sangat bersemangat, yang merasa sangat siap untuk mengikuti Yesus, tapi mereka tidak siap menerima yang terburuk dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Nggak siap. Nah, ini harus menjadi koreksi kita. Bahwa pemberitaan tentang bagaimana saudara ketika mengikuti Yesus pasti akan hidup berkelimpahan, lupakan. Lupakan.
Di dalam Alkitab, orang-orang ikut Yesus tidak serta-merta jadi kaya. Yang ada malah persekusi. Tapi justru di dalam penderitaan yang dialami, Alkitab mencatat, justru di sana kekristenan menyebar dan jiwa-jiwa bertambah. Artinya orang-orang yang memang ikut Yesus bukan karena faktor-faktor yang lahiriah. Mereka mengikut Yesus karena betul-betul mereka percaya siapa Yesus. Mereka betul-betul ikut Yesus tanpa syarat. Itu yang membuat mujizat terjadi. Bukan ikut Yesus karena tanda-tanda heran supaya Yesus mengadakan mujizat, enggak. Tapi di mana ada kesungguhan hati, ada komitmen untuk bersaksi tentang Yesus, justru disitulah mujizat karya ajaib Allah terjadi. Jadi bukan kita yang menginginkan, tapi Allah sendiri yang menginginkan kuasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Bukan kita. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ada seorang Yahudi, tapi dia penyihir. Namanya Simon. Dia mengadakan karya-karya yang spektakuler juga. Ingat di Mesir juga, selain Musa ada penyihir-penyihir istana yang bisa melakukan tanda-tanda heran. Tapi tidak sehebat yang dilakukan Musa. Karena Tuhan. Simon si tukang sihir mengadakan keajaiban dan orang banyak ikut dia. Tapi ketika Filipus dan Petrus tiba di Samaria, mereka mengadakan mujizat yang dari Allah untuk memberitakan Injil, maka Simon takjub. Wow, keren, dia ikut. Dia jadi pengikut Yesus juga, jadi Kristen, tapi masih penyihir. Dia ikut waktu rasul-rasul mengadakan tanda. Dia bilang, boleh nggak gue beli? Boleh nggak gue dapetin yang sama? Gue bayar dah. Kata Petrus, binasalah kamu dengan uangmu. Kamu pikir kamu bisa beli kuasa Tuhan dengan uang? Artinya apa? Bahwa kuasa Tuhan terjadi karena yang punya kuasa kepengen, bukan kita yang pengen. Tidak bisa dibeli. Petrus dan Filipus mendemonstrasikan kuasa Allah karena Allah yang suruh mereka untuk menginjil. Dan penginjilan itu ditandai dengan tanda-tanda heran seperti janji Tuhan Yesus. Kalau hanya demi kepentingan kita, please jangan harapin mujizat. Biarlah kalau dia mengadakan mujizat karena dia mau. Dia yang pengen mujizat terjadi dalam hidup kita. Ketika saya kecelakaan, dokter mengatakan secara medis tidak bisa ditolong. Saya koma. Istri dan orang tua saya cuma bisa menangis. Mau dioperasi, mau dibelah kepala saya karena kan mesti keluarin darah. Penerangan otak. Tapi nggak bisa karena tulang leher saya retak semua. Makanya dokter bilang, ya secara medis nggak bisa. Setelah 2 hari saya di ICU, saya sadar. Dan dokter waktu dia periksa, tulang leher saya semua sudah menyatu, nyambung. Mujizat? Yes. Jadi saya ngomong tadi bukan saya nggak percaya mujizat. Saya sangat percaya mujizat Tuhan. Tapi bukan karena saya yang pengen. Saya hanya pengen mengikut Yesus. Melayani Yesus. Apa adanya. Dan ketika saya butuh mujizat meskipun saya nggak minta, dia melakukannya bagi saya. Supaya apa? Supaya saya bersaksi. Bersaksi ke dokter, namanya Muhammad Evodia. Tahu dong kalau nama Muhammad? Waduh, Pak, ini kasus langka. Oh, bukan kasus langka dong. Ini mujizat Tuhan Yesus. Kan dia bingung. Mukanya bingung, tapi ya udahlah dong. Yang penting saya bersaksi. Saya selamat bukan karena saya yang pengen selamat.
Allah yang pertama kali ingin kita selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan Yesus supaya kita selamat. Bukan orang berdosa yang pengen selamat. Allah sendiri yang pengen kita selamat. Dan mujizatnya dilakukan di Kalvari, di kayu salib itu. Bukan karena kita yang mau. Orang berdosa pengen Yesus mati. Ya. Dan orang berdosa yang di sebelah Yesus berkata, kalau kau Mesias selamatkan dirimu, adain mujizat dong. Faktanya Yesus tetap mati. Dia nggak mau bikin mujizat. Dia nggak mau turun dari salib itu. Dia tetap terima penyaliban itu. Karena di balik salib ada kuasa kebangkitan. Di balik salib ada mahkota kehidupan bagi kita yang berdosa. Kalau kita paham ini, itu cukup buat kita iring Yesus. Semangat kita bukan untuk lihat mujizat. Semangat kita supaya orang bisa lihat Yesus melalui hidup kita. Semangat kita bagaimana saya mau hidup di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Dan itu melalui gereja lokal saudara. Bertumbuh dan berbuah, itulah karya mujizat. Siapa yang bisa ubah saya? Gak ada manusia yang bisa ubah. Gak ada. Pendeta ngomong pun, khotbah pun saya bingung. Ngomong apa sih pendeta? Waktu saya belum bertobat, teman-teman saya ajak saya ke gereja. Ayolah ke gereja. Ada ngapain coba? Males nongkrong doang. Saya masih pecandu narkoba, masih hidup di diskotik. Ngapain ke gereja? Kalaupun hari Minggu saya ke gereja, saya ibadahnya sore karena malam Minggu kan, pulang pagi, Minggu pagi, tidur saya seharian. Mama saya sengaja masuk ibadah sore supaya bareng saya. Dulu ibadah pagi, akhirnya mama saya jadi ibadah sore. Karena supaya saya bisa ikut ibadah. Tapi saya ikut ibadah hanya untuk menyenangkan mama saya. Bukan karena rindu cari Yesus. Enggak. Makanya waktu puji-pujian kayak tadi, aduh, malas banget dah nyanyi mulu. Nyanyi setengah jam lagi, aduh, apalagi ada gereja besar 45 menit, lama banget. Jadi caranya adalah, kalau puji-pujian belagak ke toilet, saya ngerokok di luar. Nongkrong di luar, ngerokok dulu. Gembala udah naik mimbar. Dari jalan kelihatan karena gereja gede. Mimbar, gembala udah naik, baru masuk. Di sebelah ada plaza. Saya main dingdong dulu situ. Main dingdong, zaman masih ada dingdong. Udah mau khotbah, ngintip lagi. Udah khotbah, baru masuk. Itu Kristen-Kristenan. Pengikut Yesus, tapi belum sejati. Satu saat Tuhan jamah saya lagi makin narkoboy, lagi makin sabu-sabu, sore-sore, di tape saya tape. Dulu kan zaman-zaman tape deck dulu ya, tape ini. Pada kaset saya putar. Adik saya mungkin sebelumnya sudah ke kamar saya. Kasetnya dia di situ. Kasetnya Nikita, penyanyi rohani zaman dulu. Masih anak-anak, sekarang dia udah nikah. Dulu masih anak-anak. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Pulanglah anakku, bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun bapa bagimu. Saya lepas, Tuhan kenapa hidup saya begini? Tuhan kenapa saya, kok ingat Tuhan tiba-tiba? Siapa yang menjamah saya? Roh Kudus bukan? Tuhan tolong saya, lepaskan aku dari jerat narkotika ini. Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong saya. Bukankah itu mujizat? Saya tidak perlu melihat api dari langit. Tidak perlu air sungai atau laut terbelah. Tidak perlu. Ketika hidup saya diubahkan. Ketika tidak seorang pun mampu mengubahkan saya. Mau orang tua saya kek, mau gembala kek, mau siapapun manusia. Tapi ketika Roh Kudus menjamah hati saya, menyadarkan siapa saya yang sesungguhnya, dan saya mau bertobat, itu mujizat. Maka ketika saya bilang, saya mau pergi sekolah Alkitab, semua menatap saya dengan heran dan melihatnya dengan aneh. Kasihan dia paranoid. Teman-teman saya berkata begitu. Minggu lalu ketika saya pelayanan di Cipinang Melayu,
lewat di UKI, Universitas Kristen Indonesia Cawang, kampus saya dulu. Saya bilang sama istri saya, waktu lewat fakultas kedokteran, saya bilang di pos itulah saya berlutut. Ketika saya berkata, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau ikut Engkau. Bukan semangat seperti ahli Taurat, tapi seperti pembukaan pujian yang dikatakan, hati yang hancur. Saya merasa diri orang yang berdosa. Tuhan, aku ingin kembali kepadamu. Itu mujizat. Itu mujizat. Ketika hati dan pikiran kita berbalik dari hal-hal yang duniawi, berbalik dari hal-hal yang jahat, berbalik daripada kepentingan ego kita untuk Tuhan, itu mujizat. Sehingga ketika kita bilang, Tuhan, aku mau iring Engkau, aku mau ikut Engkau, aku mau melayani Engkau, itu yang Tuhan suka. Karena kita siap ikut Dia tanpa syarat. Kesadaran seperti itu yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi enggak, saya pengen lihat mujizat, enggak. Ketika saya masuk sekolah Alkitab, orang tua saya berkata, mama saya, di ulang tahun saya, rambut saya sepinggang, hari itu saya potong, segini, lumayan, masih gondrong juga, tapi udah segini. Hari itu saya bersaksi, di depan gembala dan jemaat, saya mau sekolah Alkitab. Bubar acara, papa saya bilang, aduh, anak kita sudah gila. Teman-teman saya bilang, saya paranoid. Papa mama saya bilang, saya sudah gila. Dan saya berangkat sekolah Alkitab. Saya berangkat sekolah Alkitab. Dan di sekolah Alkitab, menjelang penamatan, kemudian dikatakan, siapa yang mau masuk di transmigrasi, siapa yang mau ini? Saya bilang, Tuhan mau kemana? Oh, ternyata tidak, nggak ke transmigrasi. Bukan maunya saya. Karena teman-teman saya yang pergi ke transmigrasi, pulang juga nggak kuat, karena bukan panggilannya di situ. Lalu kemudian saya menyerahkan, Tuhan, saya mau berserah kemana Tuhan? Mama saya bilang, dia belum jadi hamba Tuhan. Mama belum percaya kalau dia masih balik ke Jakarta. Mama saya hadir di penamatan dan diumumkan, Theodorus Pendeta Markus Rumampu, Malang, Jawa Timur. Jawa Timur dia nggak ke, belum. Kalau dia belum masuk desa seperti mami, seperti oma saya maksudnya, dia belum melayani di desa yang tidak ada listrik, saya belum percaya. Saya pulang tanggal 20 Juni tahun 2002, selesai praktek di Kota Malang. 21 Juninya itu ulang tahun saya, makanya saya pulang 20 Juni mau naik bus, jadi sampai 21 Juni ulang tahun saya. Udah dibuat persiapan, orang tua saya sudah bikin persiapan karena saya mau pulang. Pas saya mau keluar dari pastori, mau beli tiket bus dari Malang ke Jakarta, di pagar gembala panggil, Theo sini. Ya om, sini. Mau kemana? Mau beli tiket, kamu mau pulang? Enggak, jangan pulang. Ini sih ada pendeta di desa, dia mau pulang ke Manado, mau nikah, jadi dia minta izin 3 bulan, sidangnya kosong, kamu masuk. Hah? Mau pulang? Kamu masih pekerja saya, kamu masih di rumah ini, berarti kamu di bawah kuasa saya, jangan pulang, berangkat. Oh ya om, begitu sampai ke desa itu, desanya nggak ada listrik. Baru mama saya bilang, berarti benar, dia hamba Tuhan. Saya melayani, bukan karena saya kepengen lihat mujizat, tapi karena Tuhan yang telah melakukan mujizat. Tuhan yang telah memberi mujizat keselamatan buat saya. Sehingga saya melayani kemanapun Dia utus saya. Desa nggak ada listrik, jadi kalau makan, saya makan yang segar itu cuma hari Senin. Selasa udah dipanasin. Rabu, Indomie dan seterusnya. Karena nggak ada listrik. Di situ masaknya masih pakai tungku kayu, pakai kayu bakar. Saya tinggal di mes Tambak Udang.
di mes karyawan, nggak ada listrik. Listriknya cuma buat tambak, bukan buat saya, buat udang. Makan seadanya, terima kenyataan. Padahal orang tua saya kaya raya di Jakarta. Tapi saya ikut Yesus, bukan supaya saya melihat kelimpahan materi. Waktu saya ikut Yesus, saya komit untuk sekolah Alkitab. Saya sudah siap seperti apa yang dikatakan Alkitab. Siap kehilangan segalanya. Saya kehilangan fasilitas, saya kehilangan privilege. Di saat zaman 2002 itu, cuma gembala yang punya handphone. Anak-anaknya belum. Handphone saya lebih bagus, lebih mahal dari gembala. Saya kalau sekarang gembala pegang yang Samsung tipe biasa, saya udah punya iPhone 16 Pro sekarang. Seperti itulah gambarannya. Tapi masuk desa nggak ada listrik, handphone paling canggih nggak berguna, nggak ada listriknya, nggak ada sinyal pula di situ. Wong itu biasanya itu bukit-bukit batu, nggak ada nih. Saya mengikut Yesus dalam perubahan sikap hati dan pikiran. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang spektakuler. Waktu saya kuliah di ekonomi, saya membayangkan saya nanti menjadi pengusaha. Tapi akhirnya justru saya menjadi gembala. Lain ceritanya. Dan sejak saya menjadi hamba Tuhan, sampai hari ini, saya belum punya rumah. Waktu setelah ikut Yesus, dan setelah akhirnya orang tua saya juga bertobat, dari rumah yang besar, akhirnya habis. Ujung-ujungnya, orang tua saya pun ngontrak rumah. Sampai meninggal. Bukan tambah kaya, malah susah. Saudara rela? Mau ikut Yesus? Tapi di dalam kehancuran ekonomi orang tua saya, di situ pertobatan mereka sungguh-sungguh terjadi. Sampai papa saya menutup mata 2017, dia hidup dalam pelayanan. Tapi bukan berarti bapak ibu tidak bisa sukses, tidak bisa, bukan itu maksudnya. Yesus memberikan gambaran terburuk yang jika terjadi kamu siap atau tidak. Bukan berarti kalau ikut Yesus semua jadi miskin, bukan. Berarti bisnisnya bakal bangkrut semua, enggak, bukan itu. Tapi di sini Tuhan melihat hati kita. Ikut dia karena syarat, karena keinginan kita yang hebat itu, ataukah kita siap ikut dia dengan segala konsekuensinya. Kalau siap, oke. Dan banyak kok yang saya kenal, mereka adalah pengusaha yang berhasil, pendeta yang hebat, banyak. Tapi artinya di sini, ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang komitmen, maka kita harus siap kehilangan segalanya sebelum kita terima segalanya. Ya, apakah karena saya pendeta gereja kecil? Pak Pendeta Cornel udah ke sana, Cornelius, bulan lalu, udah ke sana, udah lihat pelayanan kami. Tapi saya tidak hidup melihat mujizat-mujizat yang heran. Enggak. Saya justru melihat perubahan kehidupan jemaat. Bagi saya itu cukup. Mujizat terjadi dalam hidup jemaat. Yang Pak Cornelius lihat itu udah sangat jauh berbeda dari sekian tahun yang lampau. Saya dan istri termasuk yang paling muda di situ. Sekarang udah mulai ada yang muda-muda. Dulu tua-tua semua. Saya berdoa, Tuhan, saya berdoa puasa, Tuhan kirimkan anak-anak muda. Karena saya berasal dari anak muda yang dulu hidup jahat. Faktanya yang datang, oma, opa, engkong, encim, begitu yang datang. Gak ada yang lain. Tuhan, adakan mujizat, kagak. Tetap yang tua yang datang. Bahkan yang datang sakit-sakit. Udah tua, stroke. Udah tua, gula berat. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau boleh, adakan mujizat. Nggak juga, meninggal juga. Bahkan saya jadi takut berdoa, karena setiap orang yang saya doakan, kebanyakan meninggal. Bapak-bapak jadi mikir kan kalau meminta saya doa.
Wah, jangan minta doanya. Tadi rencana di belakang mau minta doa, Pak, doain doan saya sakit. Waduh, bahaya. Tapi Tuhan ingin membuat saya mengerti bahwa melayani Dia bukan seperti yang saya pikirkan. Gitu. Jadi Tuhan memperlihatkan bukan saya tumpang tangan, tiba-tiba mujizat terjadi, orang sakit bangkit. Enggak. Tapi bagaimana hidupnya nggak beres, sekarang jadi beres. Ada yang jemaat seperti perempuan yang di Samaria. Entah udah suami keberapa yang terakhir. Tapi dia hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Tanpa suami lagi. Itu mujizat. Siapa mau mengubah orang itu? Ada yang sudah jadi hamba Tuhan. Saya sekolahkan. Berubah hidupnya. Itu mujizat bagi saya. Saya tidak perlu memohon-mohon mujizat yang spektakuler. Saya tidak memohon 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi Tuhan mengadakan lebih dari cukup dari apa yang saya butuhkan. Haleluya. Saya tidak lagi punya keinginan Tuhan. Teman-teman saya sudah punya gereja besar. Teman-teman saya sudah punya rumah. Saya masih ngontrak. Dulu mereka ngontrak, saya hidup di rumah gedung. Tidak lagi ada keinginan itu. Karena keinginan saya mengikut Yesus tanpa syarat. Tipe yang kedua, saya cepat saja. Tipe yang kedua adalah di sini kalau kita lihat ya, di ayat yang ke-21. Seorang lain, salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kalau yang pertama, orang yang sangat siap mengikut Yesus. Yang kedua, orang yang sangat tidak siap mengikut Yesus. Jadi cuma penggembira hore-hore. Wah, ada KKR Yesus di sana, mereka ikut. Wah. Tapi Yesus bilang, ikut aku. Cerita yang sama ditulis oleh Lukas, bahkan ada 3 orang. Ini cuma 2. Tapi saya lebih suka ambil dari Matius karena ada rentetan cerita yang lebih lengkap di situ. Yesus mengadakan mujizat, mereka kemudian Yesus tantang, ikut aku. Nanti ya, saya pengen ikut, tapi tunggu dulu, saya selesaikan dulu urusan saya. Yesus tidak melarang orang menguburkan orang tuanya yang meninggal. Enggak. Yesus pengen seperti tadi. Seperti orang yang muda dan kaya itu. Apakah aku prioritas hidupmu? Apakah kerajaan Allah yang menjadi utama dalam hidupmu? Atau tidak? Bagi orang Yahudi, seorang anak laki-laki merupakan pelayanan tertingginya ketika menguburkan orang tua yang meninggal. Dan Yesus sedang menunjuk pada prioritas utama seorang laki-laki Yahudi. Kamu siap tinggalkan itu enggak? Itu kan belum terjadi. Bukan berarti kalau orang yang meninggal, nggak boleh pergi ya, nggak boleh kubur. Bukan. Tapi Yesus ingin menantang mereka, berani nggak berkomitmen. Seandainya terjadi, nanti dulu lah. Saya mau melayani Tuhan kalau sudah pensiun. Ada yang berkata begitu, yang saya kenal. Pegawai negeri sipil. Loh, Om kan waktu muda dulu udah sekolah Alkitab, ya, saya nanti tunggu pensiun. Pensiun umur berapa, Om? 58 apa 60? Ya, kalau kata Alkitab, umur manusia 70 sampai 80. Om pensiun 60 tahun, berarti Om cuma akan melayani 10 tahun kalau nyampe. Artinya durasinya pendek. Kenapa dari umur 20 Om tidak melayani sungguh-sungguh? Kalau umur 20 berarti kan umur 70, berarti udah 50 tahun. Om dapat berkarya bagi Tuhan tuh jauh lebih banyak. Kenapa harus menunda-nunda? Kenapa melayani Tuhan itu harus dengan syarat kalau saya sempat, kalau saya bisa, kalau saya punya waktu. Mari saudara, tadi kan kita akan bersihkan persembahan Natal. Nanti ya kalau saya sudah goal, ini ada usaha saya berhasil, saya akan menyumbang. Bukan cuma kolektif. Kalau perlu nanti.
cateringnya saya yang tanggung. Kalau saya diberkati. Kan begitu. Saya mau melayani. Kalau saya sehat selalu. Ya karena masih sehat, Pak. Ya tapi saya ini dulu. Apakah saudara siap melayani Tuhan? Siap. Tapi bukan seperti ahli Taurat. Siap melayani karena saudara sadar bahwa Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah di gereja ini, dan kita akan jadi saksi-saksi Tuhan. Maka saya mau melayani Tuhan tanpa syarat. Usaha saya lagi drop, Pak, tapi saya melayani dia. Kesehatan saya tidak seperti dulu, Pak, tapi tetap saya mau bersaksi tentang dia. Keuangan saya tidak seperti dulu, Pak, tapi saya akan tetap melayani dengan apa yang saya punya. Tuhan tidak selalu menuntut kita harus sempurna. Ingat, kita statusnya hamba, tapi kita juga anak. Hamba hanya punya kewajiban melayani, tapi anak dia punya hak di dalam Kristus, hak waris. Artinya ketika kita melayani Tuhan, kita nggak perlu kejar berkat, kita nggak perlu kejar mujizat, kita nggak perlu kejar berkatnya karena hak waris di dalamnya sudah tercakup semua itu. Jadi kita melayani ketika dipanggil oleh gereja. Ayo saudara, kita melayani Tuhan. Itu bukan suatu beban, tapi itu suatu panggilan kehormatan. Dan kita tidak melayani supaya Tuhan adakan mujizat bagi hidup saya, bukan supaya saya mendapatkan kelimpahan, bukan karena saya punya waktu, karena semua Tuhan punya. Dia punya mujizat bisa lakukan kapan saja bagi kita jika dia mau. Dan dia punya waktu kita ketika kita beralasan, dia bisa ambil waktu itu kapanpun dia mau. Makanya hidup ini adalah kesempatan, kan gitu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita selesai. Ada orang yang sangat siap, ada orang yang sangat tidak siap. Tapi kita mau menjadi orang yang siap karena iman, karena kita sadar, karena kita rela. Haleluya. Para rasul melayani, ikut Yesus ketika Yesus panggil, ikut aku. Langsung tinggalkan jalannya, pergi. Oke? Matius yang menulis ini, ikut Yesus di pasal 9. Dia pemungut cukai, dia orang yang sangat stabil ekonominya. Meskipun musuh masyarakat, karena pemungut cukai. Tapi waktu Yesus panggil, ikut aku. Langsung dia ikut. Sakeus orang yang sangat kaya. Tapi ketika Yesus bilang, aku mau numpang di rumahmu. Saat itu juga Sakeus menjadi pengikut Kristus dengan dia melepas segalanya. Emang Sakeus tetap kaya? Enggak. Karena sebagian hartanya dia kasih buat orang miskin. Dan sebagian lagi dia ganti rugi 4 kali lipat bagi orang yang pernah dia peras. Ini koruptor. Pemeras rakyat. Gitu. Untung dia enggak hidup zaman now. Kalau enggak udah kena peristiwa Agustus dia. Dicari rumahnya Sakeus, di mana rumahnya? Wah, habis dia. Apakah Sakeus kehilangan semuanya? Mungkin secara harta saat itu iya. Tapi dia memiliki yang terbaik, yaitu kehidupan kekal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari kisah-kisah ini. Bahwa memang waktu mereka akan berjalan, Yesus bilang, yuk kita nyebrang. Yesus bisa lewat darat, tapi dia nyebrang. Kenapa naik perahu? Karena disitulah murid-muridnya akan melihat mujizat. Murid-murid tidak minta mujizat, tapi Yesus mengadakan mujizat. Di mana? Di tengah danau itu. Kita tahu angin topan datang. Gelombang silih berganti menghantam perahu mereka. Dan Yesus membuat mujizat. Yesus meneduhkan angin dan danau itu. Yesus tidak membawa ke jalan yang mulus. Yesus sengaja bawa ke tengah danau. Supaya betul-betul para pengikutnya sadar mereka sedang berjalan dengan Tuhan. Ada resiko, ada bahaya. Tetapi karena ada Tuhan di situ, Tuhan tetap memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan sampai di sebelah, Yesus melepaskan
orang yang kerasukan setan. Mereka melihat lagi mujizat. Yang penting ikut dulu, jangan berekspektasi macam-macam, jangan berkeinginan macam-macam, jangan berpikiran negatif-negatif, ikut saja. Maka seperti para murid, mereka melihat karya-karya Yesus yang luar biasa. Haleluya, kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan. Di gereja lokal, di bawah bimbingan Bapak Gembala dan para wakil gembala, saudara-saudara diajak untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Ya. Sekali lagi, bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya orang yang mengalami banyak mujizat, dan saya percaya juga saudara akan mengalaminya. Tapi sekali lagi, bukan karena saudara yang kejar mujizat. Kejar Tuhan. Tadi seperti lagu-lagu tadi. Ya, kita cari Tuhan, sungguh-sungguh kita di dalam Dia. Maka mujizat itu pasti terjadi. Haleluya, karena Dia tahu. Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu keadaan kita. Dalam ketidakberdayaan itulah kita datang kepada Dia, kita sujud kepada Dia, dan tetap melayani Tuhan, tetap datang beribadah. Karena ada orang yang nggak datang beribadah, nggak melayani. Kenapa? Ada seorang pelayan berkata kepada saya nggak mau melayani lagi. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan nggak jawab. Itu orang yang sangat siap melayani di awal, tapi tidak siap menghadapi badai di tengah danau. Ada orang yang mundur dari pelayanan karena dia tidak punya waktu bagi Tuhan. Pekerjaannya semakin berhasil, tapi justru dia jauh dari Tuhan. Berkat kelimpahan tidak identik dengan mujizat Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau di dalam Tuhan diberkati, saudara sadar ini dari Tuhan, saudara pun melihat apa yang menjadi kekurangan saudara. Saudara pun dapat percaya Tuhan ada bersama dengan saudara. Haleluya. Kita pujian